Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen pengampu modul SKI. Dalam video ini saya Krisdianto dari kelas Pendidikan Agama Islam Sekolah 10 akan mencoba memberikan resum melalui video tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau yang ada di kegiatan belajar 1. Perlu kita ketahui bahwa Khalifatur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir atau yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini nanti coba saya paparkan, saya jelaskan terkait biografi, kepemimpinan, metode dakwah, perkembangan pendidikan, dan juga kontribusi beliau selaku khalifah untuk peradaban Islam. Secara singkat, biografi dari Khalifah Abu Bakar sudah kita ketahui bahwa beliau adalah Rasulullah Muhammad adalah menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Muhammad dinikahkan dengan putrinya yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Itu yang paling umum, dan juga Abu Bakar adalah sahabat karib dari Rasulullah Muhammad SAW yang selisih usianya hanya 2 tahun dari Rasulullah. Kepemimpinan beliau pada awal-awal ini terjadi pembangkangan, terjadi penolakan, terjadi pengkhianatan dari umat Islam pada waktu itu. Terjadi pembangkangan, tidak membayar zakat, pembelatan, pengkhianatan yang ada. Yang paling kita kenal di era beliau adalah munculnya banyak nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, yang beliau berhasil mengkikis habis, berhasil menuntaskan masalah-masalah itu dengan ketegasan dan kewibawaan beliau. Metode dakwah beliau yang pertama adalah bil lisan, dengan lisan, dengan ucapan beliau ketika dibaiat, kemudian beliau berpidato. Dengan pidatonya itulah umat Islam menjadi percaya, kemudian menjadi simpati kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada dengan tulisan, beliau juga berusaha menyatukan ayat-ayat Al-Quran, dikarenakan banyak para hafidhah atau para penghafal Al-Quran yang meninggal ketika berperang membela agama Islam. Dengan kekuasaan inilah beliau utamakan kebebasan rakyat, kepentingan rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian dengan kekuasaan ini beliau juga menggunakan metode dakwah bilhal dengan mengangkat pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Dan juga yang terakhir adalah dengan kutwah, dengan
suri tauladan, contoh yang baik. Adapun perkembangan pendidikan pada masa khalifah beliau tidak begitu signifikan karena memang pada masa pemerintahan beliau banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi perselisihan, sehingga fokus beliau hanya menyelesaikan masalah perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam pada waktu itu. Sedangkan kontribusi yang paling fenomenal pada masa pemerintahan beliau adalah berusaha menyatukan ayat-ayat Al-Quran yang dimana muncul kekhawatiran karena banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang telah wafat ketika perang membela agama Islam. Maka dari situlah beliau berinisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang nantinya menjadi rujukan, yang menjadi cikal bakal Mushaf Utsmani yang sampai sekarang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Itulah sumbangsih atau kontribusi beliau pada peradaban Islam. Selanjutnya, khalifah yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Secara singkat, bahwa khalifah ini lebih menitik beratkan pada ekspansi wilayah Islam, perluasan wilayah Islam. Sampai-sampai dua kekuatan besar peradaban pada waktu itu, yaitu Romawi Timur dan juga Persia, berhasil ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya, yang terkenal dengan keberaniannya, yang terkenal dengan zuhudnya, yang terkenal dengan cinta kepada rakyatnya. Tentunya kita pernah mengerti atau mendengar bahwa begitu cintanya Khalifah Umar bin Khattab ini sampai-sampai dia atau khalifah ini memastikan setiap rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Begitu mendengar ada yang kelaparan pada waktu itu, beliau sendiri yang memikul gandum dari Baitul Mal untuk dikasihkan kepada rakyatnya yang pada waktu itu mengalami kelaparan. Pendidikan sama dengan Khalifah Abu Bakar, tidak begitu signifikan meningkatnya, akan tetapi kontribusi beliau Khalifah Umar bin Khattab ini lebih pada ekspansi, lebih pada perluasan wilayah-wilayah taklukan umat Islam. Masya Allah, begitu luas sampai-sampai hampir 2/3 dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ini sudah kita dengar, sudah pernah kita baca mungkin, bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah miliarder, khalifah yang kaya raya, karena memang background beliau adalah seorang pedagang yang sukses, ya, pedagang yang begitu luar biasa. Dengan kekayaannya tidak malah menjauhkan dirinya kepada Allah, akan tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling fenomenal dari Khalifah Utsman bin Affan ini adalah berhasilnya membuat mushaf Al-Quran yang sekarang menjadi rujukan umat Islam, yaitu Mushaf Utsmani. Ini terjadi, ini dilaksanakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah tidak lain menantu dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra ini ada 2 cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini kembali umat Islam mengalami banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak
pemurtatan dan lain sebagainya, yang ini diprovokasi oleh kaum Khawarij dan kaum yang tidak suka akan baiatnya sahabat Ali menjadi khalifah pada waktu itu. Demikian keterangan dari kegiatan belajar 1 tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.